Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Wirda. Nah, pada bingung gak lo? Si Wirda bajunya sama sih sama yang kemarin. Iya, karena gue syutingnya di hari yang sama. Jor. Alhamdulillah, ini gue kejar tayang demi kalian semua. Mudah-mudahan bisa manfaat nemenin kalian berpuasa, berbuka puasa, atau nyaur, atau apa kek ya. Yang penting jangan nemenin batal puasa di tengah bolong. Apalagi kalau lo laki ya, awas aja lo. Kalau enggak lagi sakit atau lagi perjalanan misalnya ya, atau head gitu ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini gue pengen ngebahas tentang berbuat kebaikan. Pasti kalian udah familiar banget kan sama kata-kata atau kalimat yang kira-kira bunyinya bulan Ramadan adalah bulan dimana kalian tuh berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yang jadi masalah adalah ini kebaikan bentuk apa sih yang harus gue lakukan, Wir? Karena banyak orang ternyata yang masih bingung dia harus berbuat kebaikan seperti apa gitu loh. Nah teman-teman, di surat Al-Hajj ya ada satu ayat yang bunyinya waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya, ya kita, gue pribadi, ya teman-teman semua gitu ya yang nonton video ini, dan kepada kepada seluruh orang mukmin, mukminat ya, basically kepada seluruh orang lah. Kalau kamu pengen beruntung di dunia dan akhirat, maka kamu harus banyak berbuat baik. Dan menurut gue ini masuk akal ya. Kenapa? Karena apapun perbuatan yang kita tanam gitu ya, ya semua akan kita tuai. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, maka pohon-pohon kebaikan akan muncul dan kita bisa merasakan nikmatnya buah kebaikan kita. Sama halnya kalau kita banyak jahat sama orang, banyak berbuat kerusakan, banyak bikin mudarat gitu ya, banyak melukai orang, melukai diri sendiri, zalim sama diri sendiri, zalim sama orang, ya itu kita akan menuai gitu buah dari itu semua. Dan jangan salah teman-teman, jangan kalian berpikir bahwa kebaikan itu hanya bisa dirasakan sama kita doang, tapi kebaikan juga dapat dirasakan sama anak turunan kita, insya Allah. Makanya gue tuh gak pernah mau kepedean kalau ditanya sama orang, "Fir, kenapa sih lo tuh kayaknya gampang banget begini, kok lo bisa sukses?" Cilah sukses, padahal belum ya kan. Kok lo bisa sukses sih begini. Gue gak mau kepedean bilang bahwa ya ini semua karena gue gitu, enggak, tapi ini semua karena doa orang tua gue. Gue selalu jawab seperti itu, dan gue gak kebayang ya kalau tanpa doa orang tua gue tuh seperti apa. Jadi ibarat kata kayak ada tanggul ya yang menahan diri gue ini ya karena kebaikan doa orang tua gue aja gitu loh. Sesungguhnya kalau nggak ada orang tua gue juga, gue nggak tahu nih apakah gue bisa selamat atau enggak gitu. Jadi gue nggak pernah mau kepedean gitu kan. Nah tapi bukan berarti kita tidak mau berbuat kebaikan gitu ya, walaupun orang tua kita mendoakan kita setiap hari. Harusnya kan dibalik, kita yang mendoakan orang tua kita setiap hari gitu teman-teman ya. Dan gue rasakan gitu banyak kebaikan-kebaikan yang alhamdulillah gue alami, izin Allah. Menurut gue karena buah dari kebaikan orang tua gue sih, bukan karena gue pribadi. Contoh misalnya, waktu itu gue lagi ada dakwah ke salah satu kota. Gue sebut aja lah di kota Tasikmalaya. Nah akhirnya gue ngontak salah satu petinggi, pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya yang gue sebut sebagai Umi Dalfa, karena nama anak beliau Dalfa. Gue sampaikan lah dengan niat yang memang pengen silaturahim. Gue bilang insya Allah nanti Wirda mau main ke Tasik gitu. Dan masya Allah gue ditanya sama beliau, "Wirda, kamu udah booking hotel belum?" Gue jawab belum. Karena emang belum gitu kan. Dan akhirnya beliau menawarkan, ya udah kamu gak usah booking hotel, nanti saya bookingin aja. Dan masya Allah ketika gue sampai di Tasik, dikasih kamar yang suite room, yang itu kalau per malamnya itu bisa jutaan rupiah, dan kamar tuh gede banget guys, masya Allah. Dan ini gue rasakan kebaikan itu mungkin karena kebaikan orang tua gue gitu loh, jadi ngalir ke anak-anaknya gitu. Nah makanya gue tuh seneng banget banyakin berbuat baik kepada sesama, karena gue pengen nanti insya Allah anak turunan gue, adik-adik gue, keluarga gue bisa merasakan buah dari kebaikan. Seperti itu kurang lebih. Nah, berbuat baik juga dibagi menjadi dua nih teman-teman ya. Ada kebaikan yang eksklusif atau terbatas, dan juga ada kebaikan yang inklusif atau umum. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah kebaikan yang eksklusif itu artinya buat diri kita sendiri. Contohnya seperti puasa nih teman-teman semua yang ada di rumah sekarang, kalian berpuasa, sholat. Itu adalah kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh kalian sendiri, sebab itu kewajiban, ya kan? Nah, ada juga kebaikan yang sifatnya umum, yaitu misalnya peduli kepada sesama, berbagi, sedekah, zakat, dan segala macam. Itu adalah jenis kebaikan yang bisa dirasakan sama banyak orang, gak hanya diri kalian sendiri.
Dan banyak nih yang masih pada bingung, kalau gitu gue harus berbuat baik yang mana? Boleh gue bilang, semua perbuatan yang tidak ada mencela, yang tidak ada menyakiti, yang tidak ada merusak, itu semua kebaikan sifatnya. Contoh misalnya, sesimpel kalian nemu sampah, kalian pungut, kalian buang, itu kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang jalan di jalanan itu ngelihat jalanan bersih, itu sifatnya kebaikan kan? Betul nggak? Betul dong. Terus kemudian kebaikan apa lagi? Bantu orang tua beres-beres rumah, ya, kita meringankan beban orang tua, itu kebaikan. Terus kebaikan apa lagi? Traktir. Ya, gue nih yang sering traktir nih. Makanya gue tuh senang banget berbagi kebaikan, karena kadang-kadang gue suka berpikir kan, ada sebagian teman-teman gue yang belum tentu mereka tuh bisa nongkrong sering-sering karena mereka harus kerja, karena mereka harus nafkahin keluarganya juga. Kadang-kadang mikir gitu loh untuk beli kopi 80.000 gitu kan ya, mendingan gue tabung aja lah. Nah kadang-kadang gue suka tuh ngajakin teman-teman gue untuk ayolah kita ngopi-ngopi gitu, padahal niat gue tuh pengen traktir dia gitu. Atau kebaikan yang sifatnya tuh apa ya, beresin sendal ya, sendal-sendal masjid nih buat cowok-cowok yang biasanya Jumatan ya, yang biasanya sering berangkat pakai sepatu pulang pakai sendal jepit karena hilang. Gak boleh kayak gitu ya. Nah salah satu kebaikan yang bisa kalian lakukan adalah benahin sendal atau sepatu misalnya ketika lagi sholat di masjid. Dan salah satu kebaikan yang jarang banget orang perhatiin adalah menutup aib saudara. Itu adalah salah satu jenis kebaikan. Karena gue ngerasa kayak makin sekarang itu orang itu berlomba-lomba mengetahui aib orang. Siapa nih yang lebih banyak tahu aib orang, siapa yang lebih banyak tahu kesalahan orang. Yang dibilang menzalik teman-teman. Jadi kalau bisa jangan seperti itu ya. Menutupi aib seseorang itu termasuk kebaikan, dan kebaikannya sifatnya mahal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya ketika di dunia, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang kemudian meringankan beban saudaranya, Allah juga akan meringankan beban dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Seperti itu teman-teman. Dan termasuk mencari-cari kesalahan orang itu juga bentuk dari keburukan, artinya kebalikannya dari kebaikan. Nggak boleh kita sengaja nyari salahnya orang. Udah mau buka puasa tuh kayaknya tuh. Ini kita cepat-cepat aja nih ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Tanemin rasa ingin berbuat baik kepada sesama, apalagi lagi di bulan puasa. Manfaatin banget momen-momen dimana kalian ini berlomba-lomba berbuat kebaikan, bagi-bagi sedekah, bagi-bagi buka puasa, takjil ya, atau bagi-bagi sahur atau apapun yang bisa kalian lakukan. Dan nggak boleh enggak, harus gitu, harus berbuat kebaikan, karena toh nanti kalian sendiri yang akan merasakannya. Gimana nih teman-teman, kalau saran gue, kalian bikin satu list kira-kira kebaikan apa yang mau aku mulai di bulan puasa ini. Siapa tahu nanti jadi kebiasaan, jadi kalian bisa istiqomah ngelakuin itu sampai udah selesai Ramadan, sampai jadi kebiasaan setiap hari. Misalnya, oke, aku udah niat nih di bulan puasa ini aku mau buat kebaikan, bagi-bagi 10 takjil setiap hari. Dan kalian jangan gerak sendiri teman-teman, karena kalau gerak sendiri, boncos. Enggak ya, segala sesuatu yang sifatnya sedekah Allah pasti akan kembalikan berkali-kali lipat. Nah tapi supaya kebaikannya nggak hanya sampai kepada kalian doang, ajakin teman-teman. Ayo teman-teman sini, siapa nih mau patungan sama gue mau bagi-bagi takjil, yuk barengan gitu. Nah bisa tuh kalian seperti itu, ngajakin teman-teman kalian juga berbuat kebaikan. Oke teman-teman, jangan lupa mulai sekarang sering-sering berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan biarkanlah kebaikan itu yang akan menjadi penolong kita di dunia dan juga akhirat. See you on the next episode, bye-bye.